Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Distrik Jabar, kembali bersama saya Rolo Fadila dalam persiapan PPDB 2023. Pertama-tama mohon izin Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Wahyu Wijaya, SHMSI. Pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai pra pendaftaran, persiapannya apa saja. Ini selama beberapa minggu ke belakang sudah dilaksanakan dan besok lusa kita akan laksanakan pendaftaran PPDB. Mari simak penjelasannya. Baik, kita lanjutkan pembahasannya untuk PPDB SMA SMK tahun 2023 Provinsi Jawa Barat. Ini dia website PPDB Jabar 2023. Silahkan akses disdik.jabarprov.go.id. Nanti akan masuk ke website Distrik Jabar. Kemudian nanti akan ada informasi PPDB. Silahkan klik di sini, informasi PPDB. Nah, selanjutnya akan diarahkan masuk ke website PPDB Jabar 2023. Ini alamatnya ppdb.distrik.jabarprov.go.id. Ini di beranda ya. Kemudian ada wilayah PPDB, jalur PPDB, dokumen pendukung, pengaduan, faks, pertanyaan yang ditanyakan, rekap PPDB, dan pendaftaran. Nanti ini bisa digunakan selama PPDB ya. Nah, selanjutnya kita akses pendaftaran. Ini dia tampilan login. Selamat datang di aplikasi PPDB Jawa Barat 2023. Pastikan kalian semuanya sudah mendapatkan username dan passwordnya. Dapatkan dari sekolah asal bagi lulusan tahun sekarang, atau klik menu buat akun bagi luar Jabar dan lulusan sebelumnya. Nah, silakan ya dimasukkan username dan passwordnya. Kemudian klik login. Kemudian untuk buat akun di sini. Nih, yang bertanya di mana sih buat akun PPDB? Iya, silakan di sini atau bisa datang ke sekolah tujuan atau ke cabang dinas pendidikan. Ini simulasi buat akun ya, penting. Sebelum melakukan pembuatan akun, mohon periksa data NISN Anda melalui website nsn.data.kemdikbud.go.id. Jika data NISN tidak ditemukan atau tidak aktif, silakan hubungi sekolah asal untuk memperbaiki data. Jika data NISN ditemukan dan aktif, klik di sini untuk melanjutkan. Nah, nanti akan masuk ke sini. Siapakah Anda? Pendaftar yang berasal dari sekolah di luar Jawa Barat atau pendaftar yang lulus tahun sebelumnya dari sekolah di Jawa Barat. Ini wajib dipahami. Ini buat yang luar Jabar, ini yang lulusan tahun sebelumnya. Silakan diklik. Nanti akan diarahkan ke sini untuk mengisi data asal provinsi, kota, jenjangnya, status. Lanjutkan sampai nanti proses buat akun. Ini adalah solusi bagi adik-adik semuanya yang belum punya akun, yang lulusan sebelumnya atau luar Jabar. Silahkan diakses di website PPDB Jabar. Dan ini dia tampilan beranda website PPDB Jabar. Ini adalah profil peserta didiknya. Kemudian menu home, ini menu home ya, selamat datang di aplikasi PPDB Jawa Barat 2023. Kemudian baru ada biodata dan persyaratan umum saja, karena ini adalah masa pra pendaftaran. Nanti mulai tanggal 6 Juni sampai 10 Juni akan muncul semua kolom-kolomnya, pilihannya, dan jalur-jalurnya. Jadi yang bertanya, Pak, kenapa hanya mengisi data saja, hanya upload kependudukan saja, belum memilih belum memilih sekolah atau pilihan yang lain? Nanti tanggal 6 Juni ya. Baik, pada menu biodata ini adalah NIK-nya, NIK peserta didik, jenjangnya, asal sekolah, tahun lulus, NISN, nama lengkap sesuai Dapodik. Jadi hati-hati, jika nama lengkap beda dengan kartu keluarga, segera cek, harus sesuai. Dapodik kartu keluarga itu harusnya sesuai ya. Kemudian juga provinsinya, asal kota, kecamatan, kelurahan, RT, RW, dan alamat. Nah, jika pada PPDB tahun kemarin, setelah alamat itu adalah titik koordinat, nah di sini belum dimunculkan, kita tunggu tanggal 6 Juni. Jadi kuncinya, isi kolom biodata ini sesuai dengan data Dapodik dan kartu keluarga. Bukan alamat domisili ya, bukan alamat domisili, tapi sesuai dengan alamat kartu keluarga. Nah, berikut persyaratan umum. Cek NIK-nya, NIK, nomor kakak, dan nama lengkapnya ini harus sesuai, harus hijau semuanya. Nah, cek data.
Mohon maaf ya, jika ketika cek data itu tidak hijau atau tidak sesuai, segera sinkron ke Disdukcapil ya. Kemudian setelah sinkron nanti akan otomatis update ke website PPDB. Jika masih ada kendala juga, jika sudah sesuai di Disdukcapil sudah oke, tapi di website belum bisa, ya masih belum sesuai, segera ke website PPDB, kemudian ke tiket pengaduan. Itu silahkan ditempuh. Supaya apa? Supaya nanti bisa update secara otomatis datanya. Nah, di sini sudah mulai unggah ya. Unggah ijazah atau surat keterangan lulus atau kartu peserta ujian sekolah. Unggah filenya dalam bentuk PDF atau bentuk JPEG. Nah, ini maksimal 1 MB atau 2 MB. Nanti jika terlalu besar, silakan dikompres, diperkecil filenya. Ini juga sama, sesuai dengan kartu keluarga. Nanti ada beberapa pilihan-pilihan berikutnya yang harus diunggah sesuai dengan persyaratan umum. Nah, ini dia penjelasan yang sering tanyakan. Yang pertama, ijazah, surat keterangan telah menyelesaikan program pendidikan atau kartu peserta ujian sekolah. Masih ada yang bertanya, Pak, SKL saya belum keluar, apakah menunggu keluar SKL? Tidak perlu. Gunakan saja kartu peserta ujian sekolah. Silahkan diunggah ya. Kemudian, akte kelahiran atau kartu identitas anak KIA. Ini silahkan juga diunggah. Selanjutnya, kartu keluarga minimal 1 tahun. Ini wajib ya. Kartu keluarga wajib minimal bulan Juni 2022. Nah, jadi dihitung 1 tahun dari tanggal PPDB, dari bulan PPDB. PPDB tahap 1 tanggal 6 Juni dan tahap 2 tanggal 26 Juni itu nanti menyesuaikan 1 tahunnya, sesuai. KTP orang tua boleh salah satu ya diunggahnya. Nah, kemudian buku raport semester 1 sampai semester 5, nilai pengetahuan saja. Nilai pengetahuan saja. Keterampilannya tidak usah. Jadi nanti unggah 5 file ya, semester 1 sampai semester 5, masing-masing 1 file. Jadi akan unggah 5 file. Kemudian surat tanggung jawab orang tua, kapan nih Pak? Nanti diunduh saat pendaftaran tanggal 6 Juni. Tanggal 6 Juni mulai login, mengisi, melengkapi syarat khusus, kemudian juga memilih sekolah. Nanti ada fakta integritas orang tua. Unduh SPTJM. Setelah unduh, ditulis tangan, sesuaikan datanya, gunakan materai juga, kemudian kita scan atau foto, unggah kembali ke websitenya untuk menyelesaikan pendaftaran. Seperti itu. Semua ini wajib asli ya, tidak ada fotokopi. Syarat khusus: kartu program penanganan kemiskinan atau daftar pada TKS Dinsos bagi jalur afirmasi KTM. Oke. Penjelasannya, afirmasi KTM bisa unggah salah satu kartu saja atau cek di TKS-nya. Jadi ada yang bertanya, Pak, ini kartunya saya kumpulkan? Enggak, pilih salah satu saja, salah satu kolom saja nanti diunggahnya. Nah, ini juga penting, surat keterangan domisili. Ini khusus bagi afirmasi korban bencana alam atau sosial. Jadi tidak berlaku domisili bagi pendaftar umum. Ada yang bertanya gini, saya tinggal di alamat domisili sudah 5 tahun, tapi alamat kakaknya di kota lain. Apakah saya bisa daftar zonasi di alamat ini domisili? Jawabannya apa coba? Tidak bisa. Ya, tidak bisa ikut zonasi karena bukan alamat kakak. Itu kan alamat tinggal domisili. Tapi dia akan melampirkan surat domisili yang tidak bisa. Jadi untuk kasus seperti ini, alamatnya di kota A misalnya, tinggalnya di kota B, maka dia harus ikut, kalau mau sekolah di kota B, dia harus ikut jalur prestasi. Seperti itu, tidak bisa domisili. Jadi bukan domisili dia tinggal sudah lama kemudian membuat surat ke kelurahan, tidak bisa. Karena domisili ini bagi korban bencana alam atau korban bencana sosial saja. Bukan untuk warga umum yang memang sudah lama tinggal di alamat domisili, membuat surat tidak bisa. Nah, ini kemudian surat tugas orang tua bagi jalur pembinaan tugas orang tua atau wali maksimal 3 tahun ya. Surat tugas dari atasannya. Atau anak guru ini nanti tambahannya bisa melampirkan surat SK dan sertifikat pendidik jika ada. Nanti kita akan bahas di per jalurnya. Nah, kemudian surat keputusan Satgas Covid, afirmasi kondisi tertentu. Silakan dilampirkan ya surat keputusannya dari atasan sebagai tenaga penanggulangan COVID-19. Nah, terakhir yaitu piagam dan dokumentasi prestasi. Nah, yang jalur prestasi. Yang bertanya, Pak, maksimal 5 tahun, berarti dari kapan ya? Ini bisa dari kelas 5 SD. Hitungnya 5 tahun dari kelas 9. Minimal
6 bulan, berarti di bulan Desember. Masih di semester 1. Kelas 9 semester 1 bulan Desember itu bisa. Bisa saja sih nanti di Januari, nanti di awal-awal Januari itu hitung 6 bulan tidak. Kalau masuk di 6 bulan berarti bisa. Seperti itu. Yang bertanya gini, Pak bagaimana kalau yang OSN tahun sekarang? Nah, OSN itu nanti bisa untuk PPDB tahun depan. Jadi untuk OSN, kejuaraan OSN sekarang itu bukan untuk peruntukan PPDB sekarang, jadi nanti kan berjenjang. Nanti bisa untuk tahun depan. Jadi prioritaskan bagi yang prestasi kejuaraan itu di kelas 5 SD, kelas 6 sampai kelas 9 semester 1. Seperti itu ya. Nah, tipsnya nanti akan saya kembangkan juga di jalur untuk prestasi. Siapkan semua dokumentasinya, foto-fotonya, foto saat menerima penghargaannya. Bila ada juga tautan YouTube-nya, itu akan menjadi lengkap sesuai dengan syarat-syaratnya. Nah, ini untuk penjelasan kakak yang belum 1 tahun. Karena apa? Karena penerbitan kakak baru. Seperti itu. Jadi bukan belum 1 tahun, memang kakaknya belum 1 tahun, tapi kakak yang belum 1 tahun itu karena penerbitan kakak baru. Misalnya dari meninggal dunia, kelahiran, kepindahan anggota keluarga, dapat melampirkan surat keterangan lamanya domisili. Nah, ini berbeda kan? Berbeda dengan kakaknya di mana, tapi tinggal di sini, membuat surat domisili. Ini berbeda. Ini adalah kasusnya kakaknya itu berubah, penerbitan kakak baru menjadi barcode dari kakak lama. Jadi tanggalnya itu tanggal kakak barcode yang belum 1 tahun. Karena apa? Karena perubahan anggota keluarga. Seperti itu. Ini bisa digunakan. Nah, juga di sini sinkron ya di website Dikdukcapil untuk mengecek datanya. Dan satu lagi, jika menumpang di famili lain, wajib ada surat keterangan tidak keberatan dari kepala keluarganya. Jadi ini juga bermaterai. Ada surat bermaterai. Dan untuk yang syarat ini, sekolah juga wajib di wilayah kakak itu. Jadi tidak bisa dia menumpang di kota B, sedang kakaknya di kota A. Tapi sekolahnya di kota B. Sekolahnya di kota A, yang nggak bisa. Ini penjelasannya. Telah berdomisili paling singkat 1 tahun. Ini kesesuaian antara kota kabupaten pada kartu keluarga dengan sekolah asal pada kelas 9-nya. Jadi paling minimal itu kelas 9 dia sudah pindah. Seperti itu. Berada di daerah irisan atau perbatasan dengan sekolah asal pada saat kelas 9. Irisannya, jadi batasan-batasannya. Akan dibuktikan dengan alamat domisili calon peserta didik pada buku rapot. Nah, ini yang menjelaskan bahwa siswa yang bersangkutan di kota A, sekolahnya di kota A. Itu sudah dihitung 1 tahun. Minimal kelas 9. Yang tidak bisa itu adalah yang lulusan tahun sekarang itu dia tinggal kakaknya di kota A, kemudian menumpang di kota B. Nah, sedangkan sekolahnya masih di kota A, itu tidak bisa. Karena tidak logis kan? Tidak logis, sekolahnya antar kota, dia harus berangkat setiap hari, itu tidak logis. Jadi harus pindah minimal di kelas 9-nya. Nah, ketentuan ini berlaku 1, 2, 3 ini untuk tahun sekarang saja. Sedangkan tahun sebelumnya tidak diberlakukan. Dan juga peserta didik yang di sekolah berasrama atau boarding school. Ini adalah salah satu perbedaan dengan PPDB tahun kemarin. Nah, ini tambahan dokumen untuk KTM. Pilih salah satu kartu ini. PKH, KKS, KIS, KBS, KSM, KIP. Kemudian juga bagi yang pemilik KIS itu harus melampirkan KKS-nya. Dan jika tidak punya kartu, cek di DTKS-nya. Nanti ada dia ketika pendaftaran itu di KTM, cek DTKS, terdaftar atau tidak. Atau data non DTKS. Atau satu lagi, SKTM. Nah, ini SKTM juga penting. Bukan kita sengaja datang ke kelurahan minta SKTM, itu tidak bisa. Karena apa? Karena SKTM tersebut harus dilampirkan berita acara sebagai masyarakat yang layak diajukan DTKS. Jadi, ini yang diterima oleh panitia PPDB yaitu SKTM plus lampiran berita acara calon penerima atau layak DTKS. Seperti itu. Nah, satu lagi, keabsahan keikutsertaan PIP. Nanti diverifikasi melalui website puslapdik pip.kemdikbud.go.id dengan memasukkan NIS dan NIK-nya. Nah, ini dia hasil review beberapa pertanyaan. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah nonton YouTube Rolo Fardila. Ini pertanyaannya sudah hampir 1000 pertanyaan nih. Ya, dari beberapa video sudah dirilis. Ini saya rangkum. Yang pertama yaitu tentang kartu keluarga. Nah, ini pertanyaan banyak yang seperti ini. Kakaknya belum 1 tahun.
Kan jadi bingung ya. Silahkan cek saja di website PPDB. Cek saja di website PPDB, jika sesuai berarti kakaknya memenuhi. Artinya itu belum 1 tahunnya berarti kakak yang lama ke barcode. Nah, kalau yang belum 1 tahunnya ketika diceknya tidak sesuai berarti itu memang betul-betul belum 1 tahun kakaknya gitu. Ya, silahkan cek di website PPDB untuk mengeceknya. Nah, kakak lama belum barcode, misalnya tahun 2017, 2015 bisa nggak Pak? Silahkan bisa digunakan. Itu kakaknya sudah absah ya, sudah lebih dari 1 tahun. Nah, ini banyak yang bertanya juga, kakaknya menumpang tapi sekolahnya di alamat kakak orang tua. Ini yang tadi kita bahas, tidak bisa. Harus satu wilayah. Jadi harus sekolahnya di alamat menumpang ini. Misalnya menumpangnya di kota A, berarti sekolahnya di kota A di kelas 9-nya itu. Paham ya semuanya? Untuk satu keluarga itu 1 tahun, nanti yang akan diisi di website itu adalah kartu keluarganya, bukan alamat domisilinya. Kemudian akun pendaftar banyak yang bertanya, tapi syukur ya banyak yang sudah berhasil membuatnya. Banyak yang laporan juga sudah berhasil membuat akun pendaftar. Selamat bagi yang sudah, silahkan diisi pendaftarannya nanti. Ini untuk lulusan tahun 2023, segera minta ke admin sekolahnya atau operator. Karena Distrik Jabar sudah mengirimkan akun ke sekolah-sekolah asal. Kemarinnya secara bertahap, sekarang itu sudah terkirim semuanya. Kemudian, untuk lulusan sebelumnya atau luar Jabar, tadi sudah kita bahas, segera buat di website PPDB Jabar. Mudah sekali cara membuatnya. Silahkan diikuti tahapannya ya. Nah, ini penting. Nanti yang rencana untuk mengisi prestasi raport, nanti siapkan nilai raport pengetahuan saja. Banyak yang bertanya juga, Pak, kalau di sekolah saya itu gurunya bilang, silakan di rata-rata nilai raport pengetahuan dengan keterampilan. Itu kan betul-betul simpang siur. Itu tidak sesuai sebetulnya dengan Juknis PPDB. Yang digunakan dalam penilaian PPDB yaitu nilai raport pengetahuan saja. Jadi bukan rata-rata dengan keterampilan. Semester 1 sampai semester 5. Nah, nanti filenya itu masing-masing saja. Satu file itu maksimal 2 MB. Jadi ada 5 lembar. Ada 5 lembar file. Karena akan diunggahnya per semester nanti yang akan diunggahnya. Seperti itu ya. Bisa difoto atau dipindai menggunakan scanner atau printer. Ya, silahkan dicek juga filenya. Ketika difoto resolusinya terlalu besar, maka silahkan dikompres. Atau sebelum difoto, cek dulu pengaturan kameranya, turunkan resolusinya biar hasilnya tidak terlalu besar. Gitu. Nah, selanjutnya mapel kelompok B. Di kolom PPDB itu hanya ada 3. Maka mapel yang lebih, yang 4, 5, atau 6 nanti akan dirata-ratakan menjadi mulok. Seperti itu. Contoh ya, pada kolom pertama kelompok B itu seni budaya. Nih, di seni budaya nanti bisa merata-ratakan antara nilai seni budaya, bahasa Sunda, bahasa Arab, atau yang bertanya kemarin itu di wilayah Cirebon, ada bahasa Cirebon. Silakan dirata-rata. Atau ada mapel tik nih, nanti dirata-rata dengan keprakarya dirata-ratanya. Seperti itu. Jadi tetap nanti nilai di kelompok B itu tetap 3. Tidak ada mapel yang diabaikan. Semua mapel kelompok B itu akan dirata-ratakan. Silahkan dimasukkan saja ke seni budaya atau ke prakarya. Nah, ini pasti banyak bertanya, loh kapan SPTJM-nya? Surat tanggung jawab orang tua ini nanti unduh saat pendaftaran. Di menu para pendaftaran itu belum muncul ya. Nanti unduh saat pendaftaran, ikuti tahapannya, mengisi sekolah, kemudian juga ketika ke fakta integritas, nanti muncul surat tanggung jawab orang tua unduh, kemudian diisi langsung ya, pakai ballpoint, nggak usah di print, kemudian bubuhi materinya, selanjutnya scan lagi atau foto, unggah pada kolom PPDB. Jadi tahapannya seperti itu, jangan tergesa-gesa. Nah, tanggalnya wajib tanggal sekarang. Jadi nanti ada yang bertanya, Pak, ini saya SPTJM-nya tahap 1, saya gunakan tahap 2, nggak bisa. Karena SPTJM itu berlaku hanya untuk 1 tahap. Tahap 2 beda lagi tanggalnya. Kan itu menerangkan bahwa data di tahap 1 datanya adalah absah, bukan data palsu. Nanti mohon maaf jika tidak lulus di tahap 1 dan mau ke tahap 2, itu kan yang akan digunakan datanya data tahap 2. Seperti itu. Jadi
Untuk SPTJM hanya berlaku satu tahap saja. Nah, ini juga banyak bertanya, kenapa Pak titik kreditnya nggak ada dan syarat khususnya kok belum muncul di website? Ikuti saja tahapannya ya. Nanti, nah pada saat pendaftaran, tentukan untuk koordinat, isi kolom syarat khusus dan pilihan sekolahnya. Jadi untuk di pra pendaftaran ini hanya mengisi data saja, kemudian juga unggah kependudukan, pastikan semuanya sudah sesuai. Kemudian ini sudah mulai masuk ke pilihan sekolah nih. Nanti kita akan kupas tuntas pilihan sekolah ya, sesuai dengan jalurnya. Ada yang bertanya gini, bisa apa pilih 2 jalur dalam satu tahap? Ya tidak bisa. Kan datanya digunakan untuk satu jalur. Jadi dalam satu tahap tidak bisa pilih 2 jalur. Pilih salah satu sesuai dengan potensi kalian. Misalnya punya kartu KTM, ya silahkan gunakan afirmasi. Gak usah pengen ikut jalur yang lain gitu. Atau misalnya nilai rapotnya rata-ratanya bagus, silakan jalur prestasi raport. Atau punya berkas lain silakan tentukan, silakan berkoordinasi dengan orang tua mau pilih jalur mana. Ya, di sini peran orang tua juga penting untuk memantau adik-adiknya, anak-anaknya supaya nanti pendaftarannya lancar. Kemudian juga nanti jumlah pilihan sekolah sesuai dengan jalurnya. Ada yang harus pilih 1 atau pilih 2. Seperti kejuaraan itu pilih 1. Seperti perpindahan tugas orang tua itu pilihnya 1 sekolah. Kalau yang 2 nanti ada yang KTM ada atau prestasi raport 2 sekolah. Dan sudah muncul pertanyaan pilihan sekolah swasta. Sekolah swasta itu diisi jika untuk yang KTM mau disalurkan ke sekolah itu. Jadi gini, yakin tidak mau ikut ke tahap 2. Misalnya jalur KTM daftar di sekolah A dan sekolah B yang negerinya kemudian tidak lolos, terus mau daftar ke sekolah swasta itu ternyata di PPDB ada, ya silahkan diisi, nanti akan disalurkan otomatis oleh cabang dinas pendidikan seperti itu. Tapi jika misalnya tidak diisi atau tidak ingin berniat ikut ke tahap 2, silahkan tidak diisi, nggak apa-apa, jangan diisi, dikosongan saja. Nah, dia informasi PPDB Jabar di distrik.jabar.go.id atau cek di link tree pedoman PPDB Jabar. Silahkan bergabung di channel Telegram Pedoman PPDB Jabar 2023. Itulah penjelasan pra pendaftaran PPDB. Ikuti terus channel YouTube Fadila dan persiapan dengan baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.